Oke. Jadi teman-teman kemarin tuh ada yang konsultasi lewat WhatsApp, Kang Wahyu, dia tanya seperti ini, seorang bapak yang sangat peduli dengan anaknya. Jadi pertanyaannya adalah gimana cara mengatasi anak yang pemalu dan pendiam, usianya itu 8 tahun. Kemudian saya tanya kenapa Anda bisa mengatakan anak Anda itu pendiam, yang Anda inginkan tuh seperti apa gitu. Dia mengatakan bahwa saya pengen anak saya tuh aktif dan berani, karena kalau di rumah itu dia aktif banget, tapi pas keluar rumah seperti kalau di TPA mengaji dan juga di sekolah itu dia pendiam, tiba-tiba jadi pendiam, lempem gitu, kemudian kurang aktif menangkap informasi, kurang mampu menangkap informasi. Setelah itu saya tawarin itu Kang, saya kasih tawaran itu CD musik relaksasi self confidence untuk membantu meningkatkan kepercayaan dirinya. Jadi CD ini tuh untuk terapi mandiri gitu, tapi malah kabur orangnya, nggak mau. Saya tawarin nggak mau. Padahal itu salah satu produk best seller kita. Iya, terutama itu musik relaksasi self confidence ya. Iya. Oke. Sebelum saya menjawab itu, saya pengen ngomongin soal self relaksasi confidence. Jadi memang di dalam otak manusia itu kan terpancar beberapa gelombang, ada alfa, beta, delta, dan theta. Ya, jadi ada 4 gelombang dan setiap kondisi itu memancarkan gelombang tertentu. Nah, beberapa orang praktisi memanfaatkan musik sebagai media terapi. Itulah kenapa seringkali kita dengar terapi musik, misalnya mendengarkan Mozart, musik klasik, bisa membuat kecerdasan meningkat ya. Nah, di produk kita yang khususnya untuk self-confidence itu memang mampu mengkondisikan otak seseorang, ya, seseorang ataupun anak yang tadinya beta. Jadi kondisi gelombang beta itu adalah kondisi ketika otak sangat aktif. Sangat waspada, ya. Jadi dia ini adalah otak ketika seseorang merasa waspada dan akan menjadi sangat aktif lagi ketika kayak semacam terancam. Oh gitu. Iya. Nah, maka tensi itu harus diturunkan. Gelombang beta itu harus diturunkan, berada di antara kan grade-nya ya, beta, alfa, theta, dan delta. Beta, nah alfa adalah gelombang di mana seseorang merasa rileks. Dia merasa percaya diri dengan lingkungannya, dia merasa mampu menghadapi semua, itu adalah theta. Itu adalah alfa. Ya. Nah, kondisi orang percaya diri itu sebenarnya berada antara beta sama alfa. Belum alfa full, tapi tidak beta yang aktif. Nah, itulah kenapa kemarin disarankan oleh Mas Ayu untuk menggunakan produk tersebut. Nah, maka kalau anak Anda misalnya mengalami gangguan yang Anda anggap pemalu, pendiam, takut, ya kan, maka salah satu cara proses terapinya secara mandiri adalah menggunakan musik relaksasi. Sebenarnya Anda bisa menggunakan musik apapun, cuman yang di tempat kita kan memang ini sudah disesuaikan ya, sudah terstandar yang bisa mempengaruhi gelombang otak. Karena kita membuat itu juga menggunakan alat kedokteran yang bernama EEG. Oh gitu. Gitu. Jadi ada dasarnya. Iya, nggak cuma asal saya tawarin. Nggak cuma asal ini terapi musik yang ada di YouTube, bukan. Ya. Nah, kemudian masalah anak yang dia aktif di rumah, kemudian ibaratnya melempem ketika berada di tempat umum. Saya tidak mengatakan anak semacam itu sebagai anak yang pemalu atau penakut, karena dan seringkali saya mengatakan anak ini adalah anak jago kandang kan. Iya, istilahnya itu jago kandang. Nah, kenapa kemudian anak itu menjadi malu dan penakut ketika berada di tempat umum? Sebenarnya dia bukan penakut. Sebenarnya anak bapak itu punya tingkat kewaspadaan yang tinggi. Oh gitu ya? Iya. Ada anak-anak tertentu yang memang dia punya mental observasi yang luar biasa. Sehingga ketika berada di tempat umum, dia itu lebih suka mengobservasi. Diam. Jadi dia melihat, diam. Tapi diamnya itu bukan karena diam tidak aktif. Badannya diam, tapi kepalanya aktif. Dia melihat temannya, dia melihat gurunya, dia melihat sekitar ruangan dan lain sebagainya. Dan mungkin ketika kalau anak sedang semacam itu, ketika bapak tanya, teman tadi melakukan apa, dia akan ingat semua. Oh gitu. Nah kadang orang tua kan yang dilihat malunya itu atau takutnya itu. Nah padahal anak bapak itu termasuk orang yang observatif. Sehingga ketika berada di tempat umum yang terjadi apa? Dia berwaspada. Siapa tahu ini hal yang membahayakan saya. Gitu. Kayak orang ketika berada di hutan itu kan Anda pasti waspada kan, karena itu hutan yang belum pernah Anda lewati, hutan yang masih baru, maka Anda khawatir akan ada hewan buas. Tapi kalau hutan itu sering Anda lewati, Anda akan merasa santai di sana. Nah, itulah sebenarnya yang dirasakan oleh anak bapak. Dia merasa waspada. Nah, makanya
saya melihat anak-anak semacam ini termasuk anak-anak yang memiliki kelebihan ya sebenarnya. Kelebihan dalam observasinya. Oke. Nah, lalu gimana cara agar membuat anak kita itu menjadi berani? Satu, jangan pernah dibully. Gitu aja penakut, kamu pemalu. Ya, sampai di rumah biasanya lah kamu jago kandang doang gitu ya. Bulian-bulian semacam itu akan membuat anak itu semakin meyakinkan dirinya. Semakin yakin dirinya pemalu. Oke. Ya. Nah, dan itu akan malah menyusahkan kita di kemudian harinya. Dan juga bisa jadi anak menjadi penakut di sekolah atau ini konteksnya sekolah kan ya? Iya. Di sekolah itu bisa jadi memang ada masalah dengan temannya atau mungkin dia pernah diancam. Nah, itu harus kita komunikasikan dulu ke anak. Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, itu yang paling penting. Tapi bagi Sarah secara keseluruhan, anak 8 tahun kalau kemudian dia merasa dia takut atau tidak aktif ketika di sekolah, bagi saya itu masih wajar. Selama dia tidak melakukan hal-hal yang sifatnya negatif, begitu. Masih sangat muda ya, 8 tahun. Iya, dan bisa jadi memang menjadi seorang observer alami, jadi ilmuwan akhirnya kan. Iya. Begitu. Oke. Jadi tidak perlu khawatir Bapak kalau usianya masih 8 tahun dan pendiam, kemudian pemalu gitu ya. Kan kita harus sebagai orang tua harus selalu melihat dari sisi positifnya. Dari sisi positifnya. Gitu. Karena nanti kalau kita fokus ke sisi positifnya, kita akan lebih mudah untuk mengembangkan potensi apa yang sebenarnya ada di dalam diri anak-anak kita gitu. Dan yang terakhir seperti yang saya sebutkan tadi, bisa jadi memang ada masalah di sekolah. Di sekolahnya. Entah itu dia tidak suka dengan gurunya, tidak suka dengan sekolahnya, begitu. Kalau anak saya, ketika dia sekolah yang dipilih lantainya. Gitu. Iya, kalau lantainya kotor dia nggak mau turun dan dia seharian akan minta gendong. Bukan minta gendong ya. Ketika dijemput itu bad mood. Oh, gitu. Karena lantainya kotor, Pak. Makanya saya pindahkan ke sekolah yang higienis. Atau saya bilang sama gurunya, Bu, ini biasanya begitu karena anak saya masih PAUD ya, jadi masih gampang lah. Oke. Jadi bisa coba nanti di garis bawah tadi pesan dari Kang Wahyu, atau mungkin mau setelah mendengarkan penjelasan langsung dari Kang Wahyu mengenai musik relaksasi, langsung balik konsultasi lagi. Oke, Miss, saya belilah tadi CD musik relaksasinya gitu, karena selain untuk terapi mandiri tadi untuk membantu menurunkan kondisi gelombang otak kita, kita juga bisa memasukkan sugesti positif ketika dia mendengarkan musik relaksasi itu ya Kang. Kita bisa memasukkan relaksasi ide positif atau sugesti positif supaya ayo kamu adalah anak yang percaya diri, kamu anak yang berani gitu melalui media musik relaksasi itu tadi. Gitu. Dan beberapa teknik yang sering saya sharekan ke orang-orang tua. Jadi ketika dia mau tidur, kalau kita tidak punya musik relaksasi ya, kalau kita punya musik relaksasi, kita bisa melakukan kapan saja. Tapi kalau nggak bisa, ketika dia mau tidur, kita kecup keningnya, kita katakan, "Nak, Papa sayang sama kamu. Kamu terserah sebutannya gimana. Nah, besok kamu jadi percaya diri ya." Gitu. Jadi kalimat-kalimat yang positif. Ingat, kamu percaya diri, bukan jadi kamu. Besok kamu tidak penakut ya, bukan begitu. Positif kalimatnya yang positifnya, harusnya ya. Bukan negatifnya, ya itu. Saya rasa itu sih. Cukup siap. ya? Cukup dong. Semoga bermanfaat. Bye.